Persekutuan Anak dan Remaja GKI Paulus Jayapura. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita memasuki pengajaran untuk kelas taruna Minggu 22 Agustus 2021. Sebelum kita memulai lebih jauh, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami masih dimungkinkan oleh kasih dan anugerah Tuhan untuk mengikuti pengajaran pada kelas taruna di saat ini. Berkati seluruh rangkaian pengajaran ini untuk kami taruna supaya kami lebih kuat, kokoh, siap menjadi taruna-taruna penerus bangsa demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Taruna yang berbahagia, kita masih memasuki tema yang kedua, 7 macam dosa. Dan saat ini kita ada pada dosa yang ketiga, yaitu ketamakan atau kata dasarnya tamak. Kalau minggu lalu kita bicara tentang dosa kerakusan atau rakus, itu lebih mengarah kepada soal makan minum yang berkelebihan yang dapat mengakibatkan pemborosan. Sedangkan yang saat ini kita bicara soal ketamakan atau kata dasarnya tamak yang konotasinya mengarah kepada harta atau materi. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru atau NKB 208, Tabur Pagi Hari. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di gelapayang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang mau menabur firman-Nya dalam kehidupan hari lepas hari. Kelas taruna yang berbahagia. Dosa yang ketiga dari 7 macam dosa adalah ketamakan. Tadi Kak Albert sudah sampaikan ketamakan, kata dasarnya adalah tamak, di mana dari asal bahasa Inggrisnya ada Greek, avarice, dalam bahasa Latinnya avarita, atau keserakahan. Adalah keinginan tak terkendali atas materi atau harta duniawi. Dalam Alkitab tertulis bahwa setiap orang yang tamak tidak pernah memiliki uang yang cukup dan tidak pernah penghasilannya terpuaskan. Pengkhotbah 5 ayat 9. Bahkan Paulus mengatakan bahwa cinta akan uang adalah
akar segala kejahatan dan menyebabkan seseorang dapat menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Ketamakan menggambarkan betapa seriusnya dosa pokok ini. Lawan dari dosa ketamakan adalah keutamaan kemurahan hati. Taruna yang berbahagia, untuk lebih memperdalam dosa yang ketiga, ketamakan, bahan Alkitab yang akan kita baca dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29 tentang kebun anggur Nabot. 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 29 tentang kebun anggur Nabot. Namun sebelumnya kita berdoa untuk mempersiapkan dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan dan nikmati sampai saat ini dalam persekutuan, dalam kehidupan keluarga, dan dimanapun kami berada. Ajarlah kami selalu menjauhkan dari sifat karakter ketamakan, namun kami juga mau belajar dari firman dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Berkati pengajaran kami, berkati teman-teman kami, para pengasuh, dalam mempersiapkan pengajaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik bisa baca 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29, kisah tentang kebun anggur Nabot. Di dalam kisah ini ada 4 tokoh sentral. Dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29 ada 4 tokoh sentral. Yang pertama adalah si pemilik kebun anggur, yaitu Nabot, orang Yesreel. Yang kedua, suami istri Ahab dan Isabel. Yang kedua dan ketiga adalah Ahab dan Isabel, suami istri Raja Israel. Dan yang keempat adalah Elia. 4 tokoh inilah yang akan kita ikuti di dalam pengajaran 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Nabot si pemilik kebun anggur, di mana kebun anggur Nabot bersebelahan dengan istana Raja Ahab. Ahab seorang raja Israel. Kelas taruna yang berbahagia, kita ketahui bahwa sejarah bangsa Israel mulai dari raja pertama yaitu Saul, Daud, dan Salomo. Setelah itu kerajaan Israel terpecah menjadi 2 bagian, yaitu kerajaan Israel Utara yang disebut kerajaan Israel dan kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda. Dengan rajanya masing-masing, Rehabeam bin Salomo yang memimpin pada kerajaan Yehuda dan Yerobeam I yang memimpin pada kerajaan Israel atau Israel sebelah utara. Nah, pada kerajaan Israel atau Israel sebelah utara ini, dari Yerobeam sampai ke Ahab ada 78 orang raja. Yerobeam, Nadab, Baesa, Ela, Zimri, Tibni, Omri, dan Ahab. Jadi Raja Ahab adalah raja yang ke-8 pada kerajaan Israel atau kerajaan Israel
utara. Demikian juga Nabi Elia. Nabi Elia hidup dan berada di tengah-tengah kehidupan kerajaan Israel atau kerajaan Israel sebelah utara. Kalau sebelah selatan yang tadi kita sebut sebagai kerajaan Yehuda. Nah, kelas taruna yang berbahagia. Raja Ahab melihat di samping rumah ada sebuah kebun anggur yang adalah pemiliknya Nabot. Raja Ahab berkata kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumah." Nabot akan mengubah kebun anggur menjadi kebun sayur. Nabot akan membeli, Nabot akan mengganti dengan uang atau mengganti dengan tanah pada bidang atau di tempat yang lain. Tapi apa jawab Nabot, si pemilik? Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Artinya Nabot tidak mau menjual, Nabot tidak mau memberi kebun anggur itu kepada Raja Ahab yang adalah Raja Israel. Sedihlah hati raja. Lalu masuklah Ahab ke dalam rumahnya, istananya, dengan kesal hati, gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yesreel itu, bahwa ia tidak memberikan milik pusaka nenek moyangnya kepada Ahab. Maka ia berbaring di tempat tidur dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Isabel yang adalah istri datang dan melihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh Ahab. "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak mau makan?" kata Isabel kepada Ahab. Lalu Ahab menjawab, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika lebih engkau suka, aku akan memberikan kebun anggur sebagai ganti tempat yang lain. Tetapi kata Nabot, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur itu." Itulah yang membuat hati Ahab kesal dan bersedih. Nah, taruna yang berbahagia. Dalam situasi seperti ini, istri Ahab, Isabel, apa yang telah terjadi, apa yang dialami oleh Ahab? Ternyata persoalan keinginan Raja Ahab untuk memiliki kebun anggur, di mana Ahab ingin memiliki kebun anggur yang adalah warisan daripada nenek moyang Nabot untuk dijadikan kebun sayur, tetapi tidak diberikan oleh Nabot, membuat dia kesal dan gusar. Tapi istrinya mengetahui cara untuk mengambil kebun anggur tersebut. Yang pertama dikatakan bahwa engkau adalah raja atas Israel. Itu artinya apapun yang engkau katakan, apapun yang engkau buat, rakyat pasti akan takut dan akan menyerahkannya. Taruna yang berbahagia. Lalu apa yang dikatakan Isabel? Bahwa ia akan memberikan kebun anggur itu kepada suaminya, Ahab. Dengan cara dia membuat surat maklumat untuk puasa. Dan dia meminta Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Dan dia juga meminta 2 orang Dursila untuk duduk
menghadapinya, dan dia akan bersaksi dusta terhadap Nabot dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Siasat yang dibuat oleh Isabel, yang membuat surat kepada tua-tua dan kepada pemuka-pemuka sekota untuk melaksanakan maklumat tersebut. Maka orang-orang sekotanya, yaitu tua-tua dan pemuka yang diam di kotanya, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Mereka meminta dua orang dursila itu untuk bersaksi dusta tentang Nabot, bahwa Nabot telah mengutuki Tuhan dan Raja, sehingga Nabot harus diseret keluar dan dilempar batu sampai mati. Nah, sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yezreel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi atau mati. Wah, Ahab mendengar itu dengan gembira, yang mengambil kebun itu menjadi miliknya. Cara apapun yang dipakai untuk mengambil sesuai keinginan Raja Ahab dengan menyingkirkan dan membunuh Nabot. Nah, taruna yang berbahagia, maka hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Maka Nabi Elia datang dengan firman-Nya kepada dia, orang Tisbe, bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya, begini firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, begini firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darah. Taruna yang berbahagia, kita sudah mengetahui siapa Nabi Elia. Nabi yang menantang puluhan nabi-nabi Baal. Nabi yang ditolong oleh Allah melalui burung gagak dan janda yang miskin di Sarfat. Dan nabi yang naik ke surga, terangkat ke surga dengan kereta awan, digantikan oleh Elisa. Nabi Elia mengingatkan kepada Ahab, Raja Israel, bahwa ia telah berlaku jahat di mata Tuhan. Adik-adik yang berbahagia, dosa ketamakan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ketamakan adalah selalu ingin memperoleh sebanyak-banyaknya harta benda dengan berlaku curang untuk mendapatkannya. Bagaimana Ahab mendapatkan kebun anggur Nabot? Karakter ketamakan yang dimiliki oleh Ahab dan Isabel dengan berlaku curang menyingkirkan Nabot dengan cara merejam batu sampai mati. Dalam bahasa Ibrani dikatakan ketamakan itu dalam bahasa Ibrani kamat, artinya keinginan pada milik tetangga. Ingin milik tetangga. Ulangan 5 ayat 21 atau Mika 2 ayat yang kedua. Bahasa Ibrani yang lain ketamakan diartikan betsa, artinya keinginan kepada keuntungan tidak jujur. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak baik, tidak jujur. Amsal 28
ayat 16 atau Yeremia 6 ayat 13. Dan bagian yang ketiga dalam bahasa Ibrani disebut awal, berarti keinginan mementingkan diri sendiri. Amsal 21 ayatnya yang ke-26. Mengingini sesuatu dengan upaya yang tidak benar berakibat pencideraan kepada orang lain. Hal inilah yang membuat orang lain dirugikan, bahkan sampai kehilangan nyawa. Kita bisa saksikan, kita bisa ikuti dalam pembacaan 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Bagaimana karakter Raja Ahab dan Isabel untuk mengingini, untuk memperoleh tanah kebun anggur untuk dijadikan kebun sayur dengan menghilangkan nyawa Nabot, si pemilik kebun anggur. Nah, akibat dosa ketamakan, satu, hilangnya makna, gambar, dan rupa Allah dalam kehidupan manusia. Sebab manusia sebagai gambar dan rupa Allah harusnya menghadirkan pemeliharaan Allah dalam kehidupan ciptaan Allah. Akibat dosa yang kedua, dosa ketamakan. Akibat dosa ketamakan yang kedua adalah merugikan orang lain. Merampas milik orang lain yang seharusnya dihormati justru dirampas dengan kelicikan hanya untuk memuaskan hasratnya memiliki sesuatu. Sehingga manusia yang melakukan hal tersebut hidup dengan tidak mendapat penghormatan. Terlebih Ahab dan Isabel yang seharusnya melindungi hak hidup rakyatnya justru menjadi serigala bagi rakyatnya. Atau dalam arti disebut homo homini lupus, menjadi serigala bagi sesamanya. Akibat dosa ketamakan yang ketiga adalah mendatangkan kutuk bagi keluarga yang melakukan dosa ketamakan. Ahab dan Isabel mendapat kutukan dari Nabi Elia. Kutukan itu juga berlaku untuk keluarga dan keturunan Ahab. Kiranya pelajaran yang singkat bagaimana karakter dosa ketamakan ditampilkan dalam pribadi kehidupan Isabel dan Ahab terhadap Nabot, si pemilik kebun anggur. Ini menjadi pengalaman yang berharga bagi kita semua bahwa kemurahan Tuhan selalu terpenuhi, tercukupi dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menjaga kita dari sifat-sifat ketamakan yang adalah dosa di mana Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Niscaya kagum oleh
Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri pengajaran kita saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala berkat dan anugerah, berkat kecukupan bagi kehidupan kami, keluarga, persekutuan, negeri kami. Terima kasih atas segala pengajaran-Mu bagi kami sebagai anak-anak taruna untuk terhindar dari karakter sifat ketamakan yang adalah dosa di mata Tuhan. Dan ajarlah kami selalu untuk takut akan Tuhan supaya kami jangan jatuh di dalam dosa. Berkati keluarga, berkati persekutuan kami, berkati bangsa dan negara kami. Jauhkanlah dari segala mara bahaya, supaya damai dan sejahtera menyertai kehidupan kami. Seperti dalam 10 hukum, jangan mengingini harta orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berpisah, kami akan kembali dalam tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara. Kiranya damai dan sejahtera-Mu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati adik-adik taruna. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, supaya kita selalu ada dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan bersama keluarga. Shalom, Tuhan memberkati.